Halo semua, bertemu kembali dengan saya di Ari Sukeksi Channel dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar membahas soal-soal perbandingan. Selamat mengikuti Matematika Keren. Jumlah kelereng Iwan 65 butir akan dibagikan kepada Budi, Hendri, dan Sony dengan perbandingan Budi banding Hendri sama dengan 3:2 dan Hendri banding Sony sama dengan 4:3. Tentukan banyak kelereng yang diterima oleh Budi, Hendri, dan Sony. Pada soal ini yang diketahui adalah jumlah kelereng, yaitu 65. Kemudian Budi banding Hendri 3:2. Hendri banding Sony 4:3. Harus kita buat perbandingannya 1:1 dengan cara mencari yang sama. Di sini ternyata yang sama namanya adalah Hendri. Maka perbandingan Hendri pada kedua perbandingan ini kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Kemudian kita buat satu perbandingan yaitu Budi banding Hendri banding Sony. Sama dengan kita cari yang sama tadi, KPK-nya adalah 4. Sekarang pada perbandingan Budi dan Hendri, 2 menjadi 4 itu adalah dikali 2. Maka 3 juga dikali 2. 3 kali 2, 6. Perbandingan Hendri dan Sony 4:3. Di sini 4 menjadi 4, berarti dikali 1. Maka 3 juga dikali 1. 3 kali 1, 3. Sehingga perbandingannya menjadi 6:4:3. Sekarang kita hitung kelereng Budi. Di sini perbandingan milik Budi adalah 6. 6 yang diketahui jumlah. Maka perbandingannya ini kita jumlahkan. 6 ditambah 4 ditambah 3, 13. Dikali jumlah kelereng, 65. Sama dengan 6 kali 65, 390 per 13. Sama dengan 30. Kelereng Hendri, perbandingan milik Hendri adalah 4. Berarti 4 per jumlah seluruh perbandingan kali jumlah kelereng menjadi 4/13 kali 65. 4 kali 65, 260 per 13 sama dengan 20. Kelereng Sony, perbandingan milik Sony adalah 3, maka menjadi 3/13 kali 65 sama dengan 3 kali 65, 195 per 13 sama dengan 15. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang pekerja dalam waktu 60 hari. Jika pekerjanya bertambah 5 orang, berapa hari pekerjaan itu akan selesai? Kita nyatakan perbandingannya ke dalam waktu dan pekerja. 25 pekerja dapat menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Pekerjanya bertambah 5. Berarti 25 ditambah 5. Pekerjanya menjadi 30. Kalau pekerjaan itu diselesaikan oleh 30 orang, akan selesai berapa hari? Kita di sini 25 menjadi 30 berarti bertambah. Di sini kalau 25 orang akan selesai 60 hari. Kalau 30 orang yang bekerja, maka pekerjaan itu akan segera selesai atau lebih cepat selesai. Pasti berkurang dari 60 hari. Maka di sini berkurang. Perbandingannya berkurang dan tambah. Maka perbandingan yang kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Penyelesaiannya yang ada hurufnya kita balik. Kedudukannya yang mula-mula di bawah menjadi di atas, yang mula-mula di atas menjadi di bawah. X per 60 sama dengan yang tidak ada hurufnya tetap 25/30.
Kali silang, X kali 30, 30X sama dengan 60 kali 25. 30X sama dengan 1500. Kedua ruas kita bagi dengan 30. Menjadi 30X per 30 sama dengan 1500 per 30. X-nya sama dengan 50. Jadi pekerjaan itu akan selesai 50 hari. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang pekerja selama 20 hari. Setelah 12 hari berjalan, pekerjaan terhenti selama 3 hari. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Untuk menyelesaikan soal yang pakai berhenti, tetapi waktunya tetap, yaitu harus selesai tepat pada waktunya, kita gunakan cara sebagai berikut. Kita cari dulu banyak pekerja. Caranya, rencana hari dikurangi hari yang berjalan dikali pekerja semula per sisa hari yang efektif. Rencana hari 20 hari, yang berjalan 12, berarti 20 kurangi 12 dikali banyaknya pekerja semula 25 per sisa hari efektif itu adalah 20 hari dikurangi hari yang berjalan dikurangi lagi berhenti atau libur, sehingga menjadi 20 dikurangi 12, 8 kali 25 per 5 sama dengan 200 per 5 sama dengan 40. Yang bekerja supaya selesai tepat pada waktunya itu 40 pekerja. Yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Jadi tambahan pekerjanya adalah 40 dikurangi pekerja semula, yaitu 25, menjadi 15 pekerja tambahannya. Untuk membuat 80 kue bolu, diperlukan 5 butir telur. Jika ingin membuat 48 kue bolu, berapa butir telur yang diperlukan? Kita nyatakan ke dalam kue dan telur. Untuk membuat 80 kue, diperlukan 5 butir telur. Kalau untuk membuat 48 kue, dibutuhkan berapa butir telur? Kita misalkan telur yang kita butuhkan adalah X. Kita lihat perbandingannya dulu. 80 ke 48 berarti berkurang. Kita langsung berpikir, kalau 80 kue itu 5 telur yang dibutuhkan. Kalau 48 kue yang akan kita buat, kira-kira telur yang dibutuhkan lebih dari 5 atau kurang dari 5. Oh, ternyata berkurang. Berarti di sini 5 menuju ke X itu berkurang. Nah, sekarang perbandingannya kita lihat. Berkurang dengan berkurang. Maka perbandingan yang kita pakai adalah perbandingan senilai. Kalau senilai tidak ada yang perlu dibalik posisinya. Sehingga menjadi 80 per 48 sama dengan 5 per X kali silang. 80 kali X, 80X sama dengan 48 kali 5. 80X sama dengan 240. Kedua ruas kita bagi dengan 80. Menjadi 80X per 80 sama dengan 240 per 80. X sama dengan 3. Jadi telur yang diperlukan sebanyak 3 butir. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa kembali di video yang lain dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu untuk kita semua. Matematika keren.